Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami kembali anugerah ya Tuhan. Kami boleh menikmati kembali hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kiranya biarlah kami saat ini akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami, agar kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya. Dan Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman, dan kiranya dia juga boleh diberikan hikmat, agar dapat berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan ayatnya yang ketiga bagi kita semua. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang selama ini menjadi nilai-nilai utama kita dalam menjalani hidup? Apakah nilai kebenaran itu menjadi salah satu nilai utama yang kita pegang? Di dalam dunia ini, ketika kebohongan dan kepalsuan muncul di segala aspek hidup, seperti hoax di dunia maya, kepedulian palsu terhadap sesama karena ada hal yang menguntungkan diri sendiri, merugikan namun merugikan sesama kita, akankah kita ikut berpihak pada kebohongan dan mengabaikan kebenaran untuk menggapai tujuan dan kepentingan pribadi kita? Ataukah kita tetap setia, berpegang, dan hidup dalam kebenaran Tuhan, apapun risiko yang nanti kita akan hadapi? Bapak, Ibu, Saudara, bacaan pada hari ini berbicara tentang akhir zaman yang mengerikan. Tetapi bukan hanya itu saja yang disampaikan di dalam kitab Daniel. Daniel mendapatkan visi apokaliptik. Visi apokaliptik merupakan sejenis penglihatan yang menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada kebangkitan orang mati, baik yang akan mengalami hidup kekal atau kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang yang bijak akan menuntun orang kepada kebenaran. Dan Daniel sendiri diminta untuk menyembunyikan firman itu sehingga orang yang berusaha menyelidikinya akan bertambah pengetahuannya. Di masa yang akan datang, mana yang akan diberkati oleh Tuhan? Orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran dan menggadaikan kebenaran demi kepentingan pribadi? Ataukah orang-orang yang setia pada kebenaran Tuhan apapun risiko yang dihadapinya? Bapak, Ibu, Saudara, kata kebenaran dalam ayat 3 memakai bahasa Ibrani sadek yang mengandung arti kelurusan atau kesesuaian. Benar artinya lurus atau sesuai dengan jalan dan kehendak Allah. Jadi, orang yang hidup dalam kebenaran dimaksudkan adalah orang yang tidak sembarangan kompromi dengan nilai-nilai duniawi. Demikian juga hidup Daniel. Ia sendiri telah mewujudkan pribadi yang benar dan menuntun sesamanya pada kebenaran Tuhan. Tidak sekalipun ia meninggalkan Tuhan. Walau ia berada di pembuangan Babel dan di bawah tekanan penguasa di Babel. Bahkan karena kebenaran yang dengan setia dipegangnya menjadikan para penguasa akhirnya bersimpati kepada Daniel. Di tengah masa yang sulit, Tuhan memakai Daniel muncul sebagai orang yang mudah bercahaya, seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Itulah sebabnya kitab Daniel ditutup dengan begitu indahnya, di mana pada akhirnya orang-orang benar akan beroleh kemenangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, orang yang bijaksana atau berhikmat dalam perjanjian lama dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam kitab Amsal 9 ayat 10 pun mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Namun, tidak hanya di dalam pikiran saja, tetapi juga di dalam hati dan perbuatannya. Nah, orang-orang benar inilah yang akhirnya dapat menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab Tuhan ada di pihak kebenaran.
Dari kisah Daniel pun memperlihatkan bahwa tidak hanya Tuhan saja, bahkan manusia pada akhirnya juga bersimpati kepada mereka yang berpegang kepada kebenaran. Mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita memenuhi kriteria sebagai orang-orang bijaksana yang layak menuntun orang lain kepada kebenaran melalui teladan hidup kita? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua dalam menghidupi firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kami. Hamba sudah selesai berbicara. Kiranya Tuhan yang boleh menumbuhkan firman ini melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.